Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati Bapak Muslimin selaku Kepala SD Negeri 1 Jenggolo, seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 1 Jenggolo yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif program guru penggerak, yang mana dalam hal ini guru penggerak di SD Negeri 1 Jenggolo saya baru saja menyelesaikan modul yang pertama. Kemudian yang kedua, marilah kita selalu mengiringi detak jantung kita dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan petuah beliau SAW kita tetap berada di zaman yang terang benderang dan semoga kita tidak kembali ke zaman jahiliyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini saya ditugaskan untuk memberikan berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang apa aja program yang sudah saya jalani selama 2 bulan pertama. Kemudian selanjutnya, apa saja yang sudah saya lakukan dalam menjalani program guru penggerak ini. Yang pertama, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan demi terwujudnya budaya positif di Sekolah Dasar Negeri 1 Jenggolo yang tercinta ini. Jadi intinya sebuah program itu tidak akan mungkin bisa tercapai, tidak akan mungkin bisa terrealisasi kalau kita tidak berkolaborasi bersama-sama mendukung satu program itu dan semua andil untuk mendukung program dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma yang bisa kita lihat adalah perubahan dari kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka. Yang mana perubahannya, monggo silahkan Bu, monggo Bu Rina silahkan. Yang mana perubahan tersebut bisa dirasakan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin yang timbul dari dalam diri siswa sendiri. Dia memahami akan pentingnya disiplin, kemudian mampu untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana itu dibimbing oleh guru. Jadi guru di sini itu perannya di kurikulum merdeka itu sesuai dengan filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah guru adalah bukan sebagai pendidik, tapi guru sebagai pembimbing dan penuntun. Sesuai dengan tumbuh kembang anak, sesuai dengan kodrat alam di mana anak itu tinggal, lingkungan anak, kemudian kodrat zaman sesuai dengan keadaan zaman yang ada pada anak. Jadi guru itu hanya membimbing dan menuntun kodratnya agar tumbuh kembang sesuai dengan fitrahnya sebagai anak-anak. Nah, kemudian guru juga berperan sebagai among belajar, yang mana sebagai among belajar ini guru menuntun anak agar ketika dia menemukan kemerdekaan dalam belajar tidak terjerumus kepada hal-hal yang menurut dia terlalu bebas. Jadi guru hanya mengarahkan dan menuntun saja. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar manusia seperti kita harus disayangi, dihormati, nanti penjelasan selanjutnya. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ada beberapa yang akan dilakukan oleh siswa itu membutuhkan motivasi. Teori yang bisa kita rasakan adalah teori behavioristik, yang mana ketika kita memberi stimulus, maka anak itu akan melakukan respon kepada stimulus tersebut. Jadi ketika kita menyapa anak misalkan Assalamualaikum Mas Jibril, nah bagaimana anak ini merespon stimulus dari kita. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi adalah bentuk diskusi antara guru dan murid, yang mana untuk mengarahkan murid agar memahami kesalahannya, menstabilkan identitas sebagai pelaku kesalahan, kemudian mampu mengambil hikmah dan menjadikan sebuah karakter baru yang baik bagi murid. Kemudian ada keyakinan kelas. Bapak Ibu, kalau di kurikulum merdeka sudah tidak ada peraturan lagi, tapi ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah, untuk tingkat kita sekolah dasar itu jangan sampai ditanya, ayo anak-anak kita membuat peraturan di kelas ya. Maka anak-anak akan nulis sakar PDW, maka anak akan menulis
keinginan dia sendiri. Maka pertanyaannya bisa dirubah, anak-anak bagaimana sih kelas yang bagus menurut kalian? Maka dia akan mengemukakan ide, kemudian dirumuskan menjadi satu dan itu menjadi kesepakatan kelas kita. Jadi peraturan itu dibentuk oleh guru dan juga oleh siswa. Selanjutnya ada segitiga restitusi, yang mana ini adalah metode untuk melaksanakan kontrol restitusi. Selanjutnya paradigma baru tadi. Paradigma baru, prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi itu bisa kita lihat pada setidaknya ada 3 macam diferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi gaya belajar dan diferensiasi macam-macam kecerdasan. Diferensiasi gaya belajar bisa dilihat dari kinestetik, auditori, dan visual. Kemudian ada macam-macam kecerdasan, kecerdasan linguistik, intrapersonal, interpersonal, matematik, sains, dan lain-lainnya. Itu macam-macam kecerdasan. Jadi kita harus bisa mengenal siswa kita, gaya belajarnya itu seperti apa. Sehingga nanti ketika melakukan pembelajaran di kelas, mampu mewadahi seluruh perbedaan gaya belajar tersebut. Kemudian yang ketiga, diferensiasi materi. Yaitu ketika kita memberikan materi kepada siswa, kepada murid-murid kita, itu tidak boleh sama. Harus sesuai range pemahaman mereka. Kan di kelas heterogen, ada yang pintar, ada yang cepat sekali menangkap pembelajaran, cepat sekali mengerti materi, ada juga yang lambat. Maka kita memberi materi itu harus berdiferensiasi, harus beda antara yang cepat menangkap dan yang lambat menangkap. Kemudian selanjutnya adalah diferensiasi produk, yang mana siswa ketika mengutarakan pemahaman sebuah materi itu melalui produk yang berbeda-beda. Bisa dilakukan dengan silahkan kalian menuliskan cerita pendek tentang bagaimana pemahaman kalian setelah pembelajaran ini. Bisa juga menggambar, bisa juga melakukan drama, bisa juga membuat video, bisa juga membuat pantun, bisa juga membuat lagu. Jadi anak-anak diberikan kebebasan sepenuhnya untuk dia menginterpretasikan pemahaman sebuah materi. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan diferensiasi pembelajaran tersebut akan tetap pada satu tujuan, yaitu mencetak anak agar memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi guru menuntun dan membimbing anak agar mempunyai profil pelajar Pancasila melalui kegiatan diferensiasi pembelajaran. Selain itu, untuk mencapai profil pelajar Pancasila, maka guru harus mampu, siswa harus mampu memiliki disiplin positif. Yang mana disiplin positif ini adalah harus segera ditanamkan kepada siswa untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai yang ada sesuai dengan karakter budaya bangsa. Selanjutnya, yang dimaksud disiplin adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain yang mendapatkan kepatuhan. Jadi intinya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, kalau di sekolah Bapak Ibu tidak boleh dilaksanakan disiplin dalam bentuk peraturan, maka siswa akan kaget karena siswa belum mengenal itu. Kadang-kadang kita kan, ayo kalian harus datang jam 6.30, kalian harus datang jam 7, kalian harus memakai baju. Sedangkan anak tidak mengerti tentang bagaimana, monggo silakan, bagaimana tujuan yang dia dapatkan dari melaksanakan disiplin positif tersebut. Jadi guru tugasnya adalah memberikan pemahaman, pengertian sehingga siswa mampu untuk melaksanakan disiplin positif karena siswa itu mengerti dan memahami serta merasakan manfaat dari disiplin tersebut. Kemudian selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau kita mau mengarahkan anak supaya disiplin, kita tidak bisa mendoktrin anak dengan peraturan. Kita tidak bisa mendoktrin anak dengan melaksanakan kamu harus manut dengan bapak ibu guru. Tidak bisa. Tapi kita harus memberikan dulu kebutuhan dari siswa. Kebutuhan dasar dari siswa yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau bertahan hidup, makan, minum, kalau siswa ngelak, ngantuk. Kemudian kita juga harus bisa memberikan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Terus kemudian penguasaan. Jadi siswa itu sebenarnya pribadi yang unik. Masing-masing mereka itu mempunyai jenis-jenis karakter tersendiri. Mereka mempunyai
berbeda-beda bentuk keahlian, berbeda-beda bentuk minat, dan mereka itu ahli sebenarnya dalam melakukan itu. Contohnya saja kita ambil anak kinestetik. Dia kan nggak bisa diem ya ketika di kelas. Dia main Rubik, dia muter-muter. Tapi sejatinya kalau kita bisa mampu untuk mengarahkan dia sesuai dengan minat bakatnya, bahkan di Piala Dunia 5 tahun lagi dia bisa menjadi striker handal itu. Tapi permasalahannya adalah anak-anak ini kurang penguasaan. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Tadi ada diferensiasi. Tujuan dari diferensiasi pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk beraktualisasi dan menemukan kemerdekaan dalam belajar sehingga mereka menjadi pribadi yang mereka inginkan. Kemudian selanjutnya kesenangan, yaitu bagaimana seseorang ini bisa merasa nyaman, tenang, dan senang ketika berada di kelas, ketika berada di sekolahan. Contohnya ketika pagi hari kita ketemu dengan murid kita gitu ya. Bagaimana murid kita menyapa kita? Kadang kan ada yang diem terus salim gitu. Ada juga yang semangat sekali ketika bertemu dengan kita. Bapak, Ibu, gitu, teriak-teriak. Seakan-akan mereka senang ketika ketemu kita. Nah, tugas kita adalah menciptakan suasana seperti itu. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang bisa kita lakukan adalah kita memberi stimulus berulang-ulang agar anak itu mengerti bagaimana caranya untuk merespon stimulus tersebut. Contohnya adalah satu, kita menghindari ketidaknyamanan dalam menghukum. Karena kalau kita menghukum siswa, maka kita tidak memenuhi tadi nilai dasar tidak memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kita ganti dengan berdialog agar anak itu mengerti kesalahan dan kemudian mampu mengambil hikmah untuk menjadikan bentuk karakter dia pribadi. Selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Setelah kita berdialog dengan siswa dan siswa mampu untuk membentuk karakter sesuai dengan nilai budaya, maka kita hargai kebajikan itu. Bagus, kamu sudah menjadi anak yang mandiri. Bagus, kamu sudah menjadi anak yang disiplin. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal, Bapak Ibu. Ada hukuman dan penghargaan. Dulu kita mengenal di kurikulum 13 ada metode reward and punishment. Sekarang di kurikulum Merdeka, reward and punishment ini sudah tidak diperbolehkan lagi. Kenapa? Karena reward itu akan menghasilkan sebuah kecemburuan sosial. Contohnya misalkan ada siswa namanya Sera. Bagus Sera, kamu sudah mampu untuk menghafalkan perkalian 1 sampai 1000. Ibu kasih kamu stiker. Kemudian siswa yang lain yang belum bisa menghafal 1 sampai 1000 ini akan merasa cemburu kepada siswa yang bernama Sera tersebut. Nah, kenapa seperti itu? Karena kecerdasan yang lain tidak seperti Sera. Kalau Sera ini kecerdasannya matematik memang. Jadi dia itu senang berhubungan dengan matematika. Tapi yang lain mungkin dia linguistik, lebih senang ngomong. Mungkin dia juga lebih senang seni, jadi nggak bisa kita samakan, kan gitu. Makanya reward and punishment ini tidak diperbolehkan, tidak digunakan lagi di kurikulum Merdeka. Jadi hukuman dan penghargaan itu lebih tidak efektif ketika diterapkan di kurikulum Merdeka. Selanjutnya ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi adalah ketika siswa melakukan sesuatu, maka dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dia lakukan. Contohnya, siswa yang bernama Chandra memecahkan kaca. Bagaimana konsekuensi dia? Bentuk tanggung jawabnya bagaimana? Nah, itu tidak bisa kita langsung ngomong, kamu memecahkan kaca, berarti kamu mengganti kaca tersebut. Kita tidak bisa seperti itu. Kita mulai pelan-pelan. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kok sampai pecah? Dia akan memberikan alasan kan? Ada alasannya. Kemudian kita stabilkan identitas. Baik, banyak yang melakukan kesalahan. Mungkin kamu tidak sengaja untuk memecahkan kaca. Mungkin juga ada faktor lain, kamu kepleset atau yang lainnya. Sehingga anak akan merasa, oh iya, saya sudah stabil identitas saya. Setelah itu, kemudian kita kembalikan lagi kepada yang kamu lakukan ini bentuknya melanggar keyakinan kelas atau melanggar prinsip budaya atau melanggar prinsip norma. Maka dia akan ngomong, iya Pak, saya melanggar, saya teledor kan gitu ya. Baik, setelah kamu tahu kalau kamu teledor, apa yang kamu lakukan? Saya akan lebih berhati-hati lagi dan saya akan lebih mampu untuk memprediksikan apa yang akan terjadi dengan
perilaku yang saya lakukan. Nah, jadi dia akan menjadi pribadi yang lebih hati-hati lagi. Kemudian kita beri penguatan lagi. Baik, setelah kamu memecahkan kaca, kamu menjadi pribadi yang lebih berhati-hati lagi. Bagaimana caranya agar ini bisa terus kamu berhati-hati? Maka dia akan mikir kan. Kita baru memberikan bimbingan dan tuntunan. Selanjutnya adalah pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan namun belajar. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat kedalaman diri. 5, mencari kebutuhan dasar. 6, fokus pada karakter. Dan 7, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, Bapak Ibu, ada 3 yang biasa kita lakukan adalah hukuman dan konsekuensi kan. Jadi guru menghukum siswa berdiri di depan bendera 10 menit. Kemudian konsekuensi, guru memberikan tanggung jawab. Kamu nggak mengerjakan PR, baik, kamu harus mengerjakan 3 kali lipat. Nah, itu namanya hukuman dan konsekuensi. Di kurikulum Merdeka kita tidak menggunakan itu, tapi kita menggunakan restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan, kemudian guru menstabilkan identitas, dan guru mampu untuk menuntun siswa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan mengambil hikmah setelah siswa melakukan kesalahan. Selanjutnya, posisi kontrol. Nah, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi, kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, maka bisa jadi kamu melakukan kesalahan, maka kamu harus seperti ini. Itu penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Contohnya, kamu kok rame? Kasihan ibu. Ibu sudah ngomong kayak gini, capek. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Kemudian jadi teman. Itu bertanya seperti ini. Kamu kenapa? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kok bisa seperti ini? Itu menjadi teman. Kemudian memantau. Setelah diajak dialog, beberapa hari kemudian ditanya lagi. Itu pemantau. Kemudian manajer. Dia mampu untuk menentukan sikap dan juga mampu untuk menentukan peraturan yang sesuai kesepakatan agar tidak terjadi lagi kejadian yang seperti itu. Selanjutnya adalah contoh penerapan dan posisi kontrol. Penghukum, patuhi aturan sekolah seperti tadi. Kemudian ada manajer, apakah kamu melakukan kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? 2, pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Seperti itu. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa kita harus membuat peraturan tentang menggunakan keyakinan kelas? Karena peraturan yang ditetapkan itu belum tentu memberikan kebebasan kepada siswa sehingga siswa tidak menemukan kemerdekaan dalam belajar. Baik Bapak Ibu, ini kegiatan yang membuat keyakinan kelas saya. Jadi yang pertama saya berdiskusi tentang siswa itu, berdiskusi. Kamu pengen kelas seperti apa sih? Mereka memberikan feedback dan lain-lainnya gitu. Terus kemudian mereka meluruskan peraturan, baik ini sesuai, ini tidak sesuai, ini bisa dilakukan, ini tidak bisa. Kemudian selanjutnya menempel keyakinan kelas di depan kelas. Contohnya adalah disiplin waktu, belajar dengan antusias, tidak mangan, tidak tidur, gitu ya, saling menghormati, bekerja sama, aktif. Terus kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas tadi sudah. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Itu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Mungkin bisa dilihat pada video yang satu ini. Assalamualaikum Pak Andre. Loh, Mas Jibril. Ini Mas. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Jibril. Waalaikumsalam pagi Pak Andre. Bapak lihat kamu tidak memakai topi dan juga tidak memakai dasi. Apakah tertinggal di rumah atau berada di tas? Tidak Pak, topi dan dasi saya ketinggalan di rumah. Oh, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti Senin kemarin, ada kan teman kamu yang juga tidak memakai topi dan dasi? Tapi jangan dihukum baris di depan Pak, nanti saya malu. Tidak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan, pasti ada alasannya kan? Ya Pak, saya bangun kesiangan jadi saya terburu-buru. Nah, berarti sudah bagus Mas Jibril tidak terlambat ke sekolah.
cuman ketinggalan topi dan dasi saja. Berarti Mas Jibril sudah bagus karena mampu membagi waktu agar tidak terlambat. Nah, sekarang kita lihat lagi, Mas Jibril tidak membawa topi dan tidak membawa dasi, yang berarti tindakan Mas Jibril ini melanggar keyakinan kelas atau prinsip Mas Jibril. Iya Pak, saya melanggar. Baik, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saya tidak disiplin waktu dan disiplin dalam memakai baju. Kira-kira disiplin itu penting apa tidak? Penting Pak. Oke, kalau itu penting, kira-kira tindakan apa yang akan Mas Jibril lakukan? Saya akan bangun lebih pagi dan mempersiapkan buku dan baju pada malam hari. Bagus. Kalau bangun pagi setiap hari, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih disiplin dan mandiri. Baiklah Mas Jibril, silakan Mas Jibril menaruh tas di dalam kelas, kemudian segera baris untuk mengikuti upacara bendera. Baik Pak, terima kasih. Mbak Dira sedang ngapain? Sedang mengerjakan PR PAI, Pak. Kamu belum mengerjakan PR PAI? Belum. Ayo coba berdiri dulu. Mbak Dira tidak mengerjakan PR PAI, tidak apa-apa. Mbak Dira bukan satu-satunya siswa yang tidak mengerjakan PR PAI. Beberapa hari yang lalu, teman-teman Mbak Dira juga ada yang tidak mengerjakan PR PAI. Iya, Pak. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan pasti ada alasannya kan? Apa alasannya? Iya, kemarin saya ujian hafalan di pondok, jadi saya kelelahan dan tertidur. Oh, begitu. Jadi Mbak Dira kelelahan, kemudian tertidur. Tapi tadi bangunnya tidak terlambat kan? Tidak. Oh, nah bagus. Mbak Dira sudah mengerjakan hal yang baik. Karena Mbak Dira tidak terlambat ke sekolah. Tapi dari kesalahan Mbak Dira sudah melanggar keyakinan kelas atau prinsip diri dari Mbak Dira. Iya, Pak. Saya melanggar. Kira-kira keyakinan kelas atau prinsip diri yang Mbak Dira langgar? Ayo, prinsip diri atau keyakinan kelas yang Mbak Dira langgar? Saya kurang bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban saya. Kalau menurut Mbak Dira, sikap tanggung jawab itu penting atau tidak? Penting, Pak. Nah, kalau sudah mengerti bahwa tanggung jawab itu penting, kira-kira Mbak Dira akan melakukan apa untuk memperbaiki diri? Saya akan mengerjakan PR sepulang sekolah dan tidak menunda-nunda pekerjaan rumah. Bagus. Jika Mbak Dira sudah memperbaikinya, kira-kira Mbak Dira akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Bagus, kalau sudah tahu apa yang akan Mbak Dira lakukan. Sekarang Mbak Dira boleh duduk, bersiap-siap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Baik, Pak. Terima kasih. Kemudian ini testimoni dari siswa tersebut. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Jibril, siswa kelas 4 SD Negeri 1 Jenggolo. Saya merasa senang karena saya tidak dihukum dan malu jika baris di depan ketika upacara karena saya tidak memakai topi dan dasi. Saya senang karena bisa dimengerti dan diajak memperbaiki diri dari kesalahan saya. Terima kasih Pak Andre. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dira Safira, siswa kelas 4 SD Negeri 1 Jenggolo. Saya merasa senang karena tadi ketika tidak mengerjakan PR saya tidak dihukum dan dimarahi, saya hanya diajari untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Andri. Baik Bapak Ibu, ya kita masuk ke kesimpulan terakhir. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu melakukan refleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon umpan balik atau refleksinya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan bertanya gini, Pak.
biasanya kan kalau saya mengajar pelajaran BJOK, ini kan biasanya anak-anak waktu pemanasan atau waktu kegiatan pembelajaran, itu kan kadang anak-anak waktu pemanasan contohnya. Biasanya anak-anak kalau waktu pemanasan kan ada yang nggak serius, lah terus ada yang guyon sendiri, terus mengganggu temennya. Ini kalau seumpama saya hukum terus suruh praktekkan pemanasan di depan kelasnya, itu apakah menyalahi yang hukuman yang jenengan jelaskan tadi? Nggih. Apakah itu salah untuk pelajaran kurikulum merdeka atau gimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ismail atas pertanyaannya. Sebenarnya di kurikulum merdeka ini tidak ada yang namanya standar benar atau salah. Tapi standarnya itu adalah setuju atau tidak setuju. Baik, dalam hal ini tidak setuju dalam hal reward and punishment. Tadi kasus yang disebutkan Pak Ismail adalah bagaimana kalau saya menghukum siswa untuk melakukan kegiatan yang disaksikan oleh siswa yang lain. Itu termasuk punishment. Punishment ini juga ada teori pembelajarannya, reward and punishment. Dulu bisa dipergunakan, sekarang juga bisa dipergunakan. Akan tetapi tidak setuju pada penerapan kurikulum yang sekarang. Itu diganti dengan restitusi. Baik, bagaimana caranya supaya anak-anak itu semangat dalam mengerjakan pemanasan kan gitu. Poin pentingnya seperti itu. Baik, yang pertama satu, anak-anak itu ketika tidak melakukan sesuatu karena dia tidak paham melakukan sesuatu itu untuk apa, maka dari itu tugas seorang guru yang pertama adalah memberikan pemahaman sedetail-detailnya dalam ranah abstrak ke konkret, sehingga anak memahami fungsi dan manfaat dari pemanasan. Contohnya, mungkin bisa ditayangkan tentang pesepak bola yang kakinya patah ketika sepak bola itu. Terus kemudian ada olahraga yang mungkin saja kram, terus jatuh. Nah, itu disebabkan karena pemanasan yang tidak benar. Kan seperti itu. Maka anak-anak akan mempunyai pemikiran bahwa, wah, hal itu akan terjadi kepada saya kalau saya tidak melakukan pemanasan yang baik dan benar. Nah, untuk itu kemudian setelah anak-anak itu, tapi dicek dulu pemahamannya ya. Ketika jenengan memutarkan video-video tentang akibat buruk pemanasan yang kurang sempurna, jenengan tanya lagi, sudah paham itu kenapa anak-anak? Terus kemudian diajak dialog bahwa setelah banyak yang paham, itu karena pemanasannya tidak sempurna, Pak. Nah, pada prakteknya anak-anak tidak akan langsung untuk bagus dalam melakukan pemanasan. Maka seorang guru harus menuntun. Oke, ingat pertemuan kemarin, jangan sampai ada yang cedera ya. Karena salah satu fungsi dari pemanasan adalah mencegah cedera. Ayo, mungkin ada yang sedikit. Jadi step by step, pelan-pelan nanti anak akan memahami fungsi dari pemanasan tersebut. Nathan, terima kasih Pak Ismail. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin setelah yang jenengan tadi jelaskan, kedepannya saya mungkin bisa melaksanakan seketika restitusi yang jenengan jelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.